Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ada yang mau baca doa, memimpin baca doa? Before studying, we pray together. Oke, thank you. Sebelum masuk pembelajaran, ada yang tidak masuk sekolah? Hadir semua ya? Hadir. Nah, kebetulan sekarang kan bahasa Inggris tentang preparation of village. Jadi kita akan belajar tentang yang namanya tata letak. Nah, nanti di pembelajaran kali ini ada yang namanya belajar sambil bermain, nanti ada gerakan tubuh, ada juga kuis. Kuisnya kayak gimana? Nanti akan ada kuis yang harus kalian lakukan. Oke. Ada pertanyaan, Pak, belum juga apa-apa kok udah ada pertanyaan? Pertanyaannya, where is the pen? Lihat. Look at my pen, it is on my head or under my head. Maksudnya apa, Pak? Nih, ada terjemahnya di bawah. Di mana biasanya kalian menaruh buku di kelas, atau di dalam atau di bawah? Nah, biasanya kalian naruh buku di mana? Di tas tuh di mana? Di dalam atau di bawah? Di dalam. Bedain ya, mana yang di dalam, mana yang di bawah. Kalau di dalam berarti kalian udah di dalam tas. Kalau misalkan di bawah berarti di bawah tas. Itu kalau bahasa Inggrisnya on sama under. On sama under. Lanjut. Nah, what will we learn? Nanti vocabularisnya itu ada in, ada on, ada under, namanya beside. Nah, kalian tulis dulu di buku vocabulary-nya. In, on, under, beside. Jangan dulu diartikan, tulis dulu aja. In, on, under, beside. Sok, silakan boleh tulis dulu aja di buku tulisnya. Nah, yang kedua, nanti kalian bakal bingung kalau misalkan cuman hanya vocabulary atau hanya diucapin aja. Lebih gampangnya nanti kita gamesnya itu yang action atau bergerak, action. Nah, selanjutnya itu nanti kalian ada yang namanya ngisi menyusun kalimat pendek. Nanti sama Paul dikasih tahu gimana caranya bikin kalimat untuk tata letaknya yang gampang. Oke, lanjut. Nah, silakan tulis tadi in artinya apa? In artinya di dalam. Silakan tadi yang udah nulis in, silakan diartikan di dalam. Di dalam. Pak, boleh ditulis semuanya? Boleh. Misalkan in artinya di dalam. Gunakan in saat benda-benda di dalam sebuah wadah atau tempat. Nah, tadi kalian harus bedain mana di dalam, mana di bawah. Kenapa Paul kasih bolanya ada bolong-bolongnya? Karena kalau misalkan bolanya di dalam terus nggak ada bolongnya, kalian nggak bakal lihat. Ya, misalkan contoh pensil di dalam wadah pensil, bener enggak di dalam wadah pensil? Kan nggak kelihatan. Nah, Paul nyari gambar yang lebih simple, kelihatan bolanya. Nah, bahasa Inggrisnya itu kalau misalkan dibikin kalimat the ball is in the box, yang artinya bola itu di dalam box atau di dalam dus.
Lanjut. Nah, on artinya di atas. Silakan. On artinya di atas. On itu digunakan saat benda menempel ke permukaan. Yang namanya di atas itu pasti nempel. Kalau gini namanya melayang, ngambang, ya, melayang. Berarti kalau misalkan penggunaan on itu harus benar-benar nempel. Misalkan Paul bilang laptop on bukan, on table bukan, on table karena ada di atas meja dan nempel, ya. Oke, ini kan digunakannya beside saat dua benda berada bersebelahan, ya. Misalkan contoh benda kayak Paul nanya kelas 4 sama kelas 2 di pinggir enggak? Enggak, karena terhalang kantin sama kelas 3. Oke, paham ya? Nah, di sini juga ada kalimat yang namanya the pencil is beside the book. Pasti kalau misalkan pensil ada di pinggir buku, harus bersebelahan, jangan ada objek yang lain. Misalkan Paul nanya, Dias bersebelahan enggak sama Bian? Enggak, karena ada Alpi. Lanjut ya. Nah, di sini ada let's press online. Silakan kalian isi. Nah, di bawah itu udah ada under, in, ada beside. Nah, so, silakan ditulis dulu. Ya, ini kan rumusnya kan the ditambah o atau objek ditambah is ditambah preposition ditambah the ditambah location. Objeknya udah ada eraser. The ada. Objeknya udah ada eraser. Is ada. Possessionnya ada? Ada. Beside. The-nya ada? Ada. Table-nya lokasinya? Ada. Nah, kalian bikin dua kalimat dari rumus yang ada di sini. Ada. Nah, in, on, under, next, to. Oke, kita gamesnya. Sekarang gamesnya harus perhatikan tangannya Paul. Kalau misalkan Paul pensilnya ke dalam, berarti in. Kalau misalkan Paul pensilnya ke atas, berarti on. Kalau misalkan pensilnya ke bawah, under. Paul pensilnya ke pinggir berarti beside. Oke. Kalau misalkan ke dalam, in. Kalau misalkan ke atas, kalau misalkan ke bawah, kalau misalkan ke samping, Eon, terkecoh kan? Yo. On. Beside. Under, in. Bawah, under. Atas, samping, bawah, under, in. Under. Oke. Lanjut, atas, dalam, bawah, samping, atas, bawah, samping, in,
Nah, kan kekecoh. On, under, di samping, in, di atas, di bawah, beside, under, on, in, beside. Oke, bisa? Bisa. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, berhubung udah selesai, Paul minta 2 orang perwakilan dari perempuan dan laki-laki, perempuan 1, laki-laki 1 untuk mempraktekkan di depan tadi kayak tadi. In, on, beside, under. Silakan nanti teman-temannya yang menjawab. Boleh? Silakan. Siapa yang laki-laki? Diskusi sok, boleh diskusi. Laki-laki pengen siapa yang ke depannya? Cok, siapa yang pengen? Cuman ngarah-ngarahkan hungkul cina. Satu orang. Satu orang mempraktekkan. Iya, majulah di depan. Siapa? Langsung maju siapa? Angel, laki-laki. Laki-laki siapa? Laki-laki terlalu banyak diskusi. Ya, siapa? Laki-laki itu harus gentleman. Pak, saya, Pak. Saya. Oke. Percaya diri, mantap. Sok. Ya, sok. Laki-laki. Boleh. Terserah mau gimana, yang penting mah ada penunjuk arahnya. Oke. Untuk berarti bentuk perempuan dulu, silakan. Jawabnya bareng-bareng ya, Sok, misalkan Angel, on atau di atas bahasa Inggrisnya gitu. Ayo, 1, 2, 3. On di atas. Jawab bareng-bareng, misalkan Angel gini, di atas. Nanti teman-temannya yang ngejawab gitu. Ayo. Iya, ayo. Iya boleh. Ayo. Di atas. On. Di samping. Beside. Di bawah. Under. Bingung, apalagi? Di atas, di bawah, di samping, di dalam. Ntar dulu si Angel dulu, Pi. Di samping. On. Di atas. Di bawah. Under. Di samping. Beside. Terus In. di dalam. Oke, boleh tepuk tangan buat Angel. Duduk, boleh. Ayo, Alpi. Sekarang Alpi, ayo Pi. Iya. Ayo Pi. Di samping. Beside. Di bawah. Under. Di dalam. In. Di atas. On. Nah, deh, sok bebas. Mau bahasa Inggrisnya apa misalkan? In, gitu boleh. Under. Di Di bawah. On. Di atas. On berlaku onnya ke atas dong. On. Atas, terus. Beside. Di samping. Oke, tepuk tangan buat Alvin. Terima kasih. Hatur, thank you. Oke, udah ya, paham ya? Ya. Pokoknya nanti kalian di rumah sering-seringlah membuat kalimat yang seperti tadi. Udah kan ditulis rumusnya? Udah. The object
plus is plus possession plus the plus location. Gampang kan? Gampang. Kalau misalkan rumusnya ada, pasti bikin kalimatnya itu gampang. Oke. Sebelum pulang, silakan yang mau membaca doa untuk pulang. Oke, Yasmin lagi boleh, silakan. Ayo langsung aja. After studying, we pray together.